respon kita, reaksi kita itu sesungguhnya akan menentukan bagaimana kualitas kita. Kalau bisa diremehkan, kalau kita mampu diam ya diam gitu ya. Kalau misalnya kita mampu bicara yang baik ya katakan, misalnya minta doanya aja, mohon doanya aja, mohon dukungannya aja, mohon ridhonya aja, mohon pangestunya aja, misalnya gitu. Lalu katakan-katakan yang baik saja, karena yang berada dalam kontrol dan kendali diri kita yaitu ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita, sikap kita, perilaku kita. Orang lain mau nyepelein kita, mau ngata-ngatain kita, mau apapun itu nggak ada di dalam kontrol kita. Pertanyaan dari Timurina, asal daerah Sampang, usia 25 tahun. Pertanyaannya, berusaha mati-matian untuk masa depan melalui jalur pendidikan, tapi justru orang terdekat yang mematahkan semangat dalam kurung keluarga. Bagaimana cara menyikapinya? Oke. Keluarga yang mematahkan semangatmu gitu ya untuk terus maju gitu misalnya ya. Mematahkan semangatnya kayak gimana nih? Misalnya benar-benar dikekang, dikungkung, nggak boleh gitu ya, atau ngata-ngatain misalnya, atau yang seperti apa ya? Ini kalau lebih jelas lagi akan lebih spesifik ya bisa jawabnya. Tapi yang mau Ibu sampaikan adalah bahwa kita ini tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak mampu menjangkau, mengontrol, mengendalikan kata-kata orang lain kepada kita, sikap orang lain kepada kita, perilaku orang lain kepada kita pun kita tidak mampu mengendalikan itu. Yang mampu kita kendalikan, yang berada di dalam kontrol dan kendali diri kita adalah diri kita sendiri. Pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, sikap kita, perilaku kita, itulah yang berada di dalam kontrol dan kendali kita sendiri. Sehingga bagaimana cara menyikapinya, ubah respon kita ketika menyikapi hal itu. Contohnya misalnya, selama ini kita menyikapinya ketika ada orang yang meremehkan kita gitu ya, atau menjatuhkan kita gitu misalnya, kita kesel nih, marah-marah gitu ya. Coba kita lebih asertif misalnya. Ketika ada orang yang menjatuhkan kita atau orang itu meragukan kemampuan kita gitu, justru malah kita bilang begini misalnya, ibu, ayah, atau kakak, atau adik, aku ini sesungguhnya butuh dukungan dari kalian, butuh dukungan dari engkau, butuh dukungan dari ayah, dari ibu, dari kakak, dari adik. Aku berharap sekali didoakan dan didukung. Misalnya kita sampaikan begitu, itu asertif. Dibandingkan aku dikata-katain atau aku dipojokin seperti ini, aku sedih loh, padahal aku lebih butuh kalau aku ini disemangatin. Nah, kalau misalnya bisa mengatakan itu secara asertif itu bagus, win-win solution ya. Tapi kalaupun tidak, coba ubah sikap kita ngerespon. Misalnya yang tadinya nyolot, kita kesel gitu ya karena kita diremehin atau disepelein, terus misalnya kayak diragukan kemampuan kita gitu, kita kesel nyolot misalnya, itu kita ubah. Respon kita, reaksi kita itu sesungguhnya akan menentukan bagaimana kualitas kita. Kalau bisa diremehkan, kalau kita mampu diam ya diam gitu ya. Kalau misalnya kita mampu bicara yang baik ya katakan, misalnya minta doanya aja, mohon doanya aja, mohon dukungannya aja, mohon ridhonya aja, mohon pangestunya aja, misalnya gitu. Lalu katakan-katakan yang baik saja, karena yang berada dalam kontrol dan kendali diri kita yaitu ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita, sikap kita, perilaku kita. Orang lain mau nyepelein kita, mau ngata-ngatain kita, mau apapun itu nggak ada di dalam kontrol kita. Mau kita serang pun bisa kita ya, dikata-katain, oh ayo hajar baku hantam, bisa aja. Tetapi kemudian apa hasilnya untuk kita gitu ya? Jangan-jangan nanti malah membangun benteng yang tinggi gitu ya antara orang tua dan anak, antar keluarga, malah jadi nggak enak, jadi runyam misalnya. Kalau siap seperti itu ya monggo-monggo saja gitu ya. Tapi kita mencari win-win solution gitu. Kenapa? Karena dengan cara kita merespon, cara kita bersikap, jangan-jangan gitu. Karena kita sudah berubah, yang tadinya kita kelihatan kesel, kita mangkel, kita bondok, kita baper, atau kita nyolot ya. Sekarang jadi berubah. Nah itu bisa jadi nanti mereka memiliki pemikiran yang berbeda juga dengan kita, kepada kita. Tadinya dulu dia kalau diremehin atau kalau dia dikatain dia responnya begini loh, sekarang kok dia
anteng-anteng aja ya, santuy-santuy aja ya, berarti dia udah dewasa misalnya, dia udah lebih berubah misalnya. Hal seperti ini jangan-jangan nantinya malah akan lebih memudahkan kita, siapa tahu akan mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar, terutama keluarga kita.